Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, selamat pagi dan selamat kepada para tamu undangan dan peserta Raja KP5. Yang terhormat Bapak Camat Empang, Bapak Sirajudin SH atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Lamenta, Bapak Sirajudin. Yang kami hormati Kapolsek Empang. Yang kami hormati ketiga narasumber yaitu dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bank Negara Indonesia Cabang Sumbawa dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Yang kami hormati dosen pembimbing lapangan Bapak John Kennedy MPD. Terima kasih kepada pihak kampus Universitas Samawa, pihak Kecamatan Empang, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sumbawa, Darmas Sumbawa, dan Perundang Bulog Kabupaten Sumbawa yang telah mensponsori kegiatan Raja KP5. Terima kasih juga kepada panitia dan teman-teman KKL yang telah berusaha dalam menyelenggarakan kegiatan Raja KP5. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, para peserta dan rekan-rekan media dalam acara Raja KP5 yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 16 September 2023, bertempat di lapangan adat Desa Lamenta, Kecamatan Empang. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, pembacaan doa. Ketiga, laporan ketua panitia. Keempat, sambutan sekaligus pembuka acara. Kelima, roso halal dan talkshow UMKM. Keenam, pembentukan forum UMKM dan penutup. Baik hadirin yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, langsung saja ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Muin. Kepada Bapak Haji Abdul Muin kami persilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbu al-'afwa ya karim. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Baik para hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama-sama laporan Ketua Panitia Pelaksana kepada Saudara Bintang Ramadan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kepada para tamu undangan dan peserta Raja KP5. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Camat Empang Bapak Sirajudin SH, yang kami hormati Kepala Desa Lamenta Bapak Sirajudin, yang kami hormati Kapolsek Empang, yang kami hormati ketiga narasumber kita, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bank Negara Indonesia Cabang Sumbawa, dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Camat Empang, yang kami hormati Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa Lementa, Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Lementa, tentunya yang telah banyak mensupport kami dari berbagai pihak. Di sini ada BNI, ya, cabang Sumawa, ada Perum Bulog, ya, dan yang lain-lain kami tidak sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentunya kami mengharapkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan berkumpul dalam rangka mengikuti pembukaan Raja KPFPR tahun 2023. Salawat serta salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah paradigma berpikir kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pameran ya atau Raja KPFPR ini merupakan pertama ya dilaksanakan di wilayah Kecamatan Empang. Sebelumnya memang ada festival Raja KP ya, yang telah terakhir kalau saya tidak salah diselenggarakan pada tahun 2019. Kenapa kami mengusung ya tema Raja KPFPR? Karena Raja KP ini adalah merupakan ya ikon masyarakat Kecamatan Empang dan sekaligus sebagai salah satu peradaban dunia. Jadi kami menginginkan melalui kegiatan ini tentunya yang pertama ada berbagai agenda. Jadi terus terang saja Pak Camat, ya pihak kampus juga pada saat itu ya khawatir dengan pelaksanaan kegiatan ini, tetapi kami optimis mampu melaksanakan Pak Camat. Karena ada 8 agenda kami laksanakan dalam 1 hari. Pertama, roadshow halal. Kenapa kami ini kan hadirkan di kegiatan Raja KPFPR ini kegiatan roadshow halal? Supaya produk UMKM di wilayah kita itu memiliki sertifikat halal. Ya, semuanya bersertifikat halal. Jadi sebentar lagi ada tim nanti dari ini Halal Center Kabupaten Sumbawa yang akan menginput data berkaitan dengan produk UMKM kita. Kedua, ada pameran UMKM. Kami ingin hadirkan, dekatkan UMKM kita setiap ini di berbagai event supaya mendekatkan dengan pasar. Jadi masyarakat kita yang selama ini tidak mengetahui produk-produk unggulan yang ada di desa, sekarang ini sudah kita ketahui, sudah kita identifikasi dan sudah kami laporkan, terutama dalam hal ini dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Demikian juga kemarin kami sudah menyampaikan hasil identifikasi terhadap produk unggulan di masing-masing desa di wilayah Kecamatan Empang, Pak Camat. Ya, kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini pihak BNI untuk kemudian akan menjadi mitra nanti yang UMKM kita ya dengan pihak BNI. Berikutnya pameran potensi desa, bahwa di desa kita masing-masing itu memiliki potensinya. Ya, kita mengenal misalnya di Desa Lamenta ada wisata Raja KP-nya, kemudian ada potensi budayanya. Nah, melalui
ya pameran ini desa akan memamerkan melalui dalam bentuk visualisasi, dalam bentuk ya yang lain-lain, itu bisa dipamerkan nanti oleh desa. Kemudian berikutnya talk show UMKM. Sebentar lagi akan hadir ya berbagai narasumber, sudah hadir pihak BNI ya yang akan menjadi narasumber. Kemudian ada himpunan pengusaha muda Indonesia sedang di jalan. Kemudian ada ya dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sedang di jalan juga yang akan ya mengeksplor terkait dengan ya UMKM kita. Berikutnya pasar murah. Pasar murah ini ya kebetulan kami beberapa minggu yang lalu sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog. Silakan Bapak Ibu ya kami ingin dekatkan ya yang selama ini katanya kita kesulitan minyak goreng, kesulitan sembako. Hari ini kami datangkan untuk kemudian Bapak Ibu membeli ya sembako dengan harga murah. Berikutnya ada pembentukan forum UMKM. Sebetulnya pembentukan forum UMKM ini merupakan ide dan gagasan dari Kepala Dinas ya UKM Perindustrian dan Perdagangan, Pak Dr. Teddy, yang menyarankan kepada kami di Raja KPFK itu harus dibentuk forum UMKM nanti, sehingga forum UMKM ini akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan UMKM yang ada di Kecamatan Empang dan Tarago. Nah, bahkan Pak Kades meminta nantinya pada kegiatan setiap hari Minggu, kalau di Samota ada Car Free Day, kenapa tidak di wilayah kita Kecamatan Empang dan Tarago kita ya lakukan Car Free Day juga, sehingga karena di jalur kita ini di Kecamatan Empang itulah jalur lintas ya wilayah timur ya, sehingga memudahkan akses orang yang membeli souvenir dari ya atau cenderamata dari Kabupaten Sumbawa. Berikutnya nanti malam ada kita gelar dengan pentas seni. Ya pentas seni sudah ada beberapa dari ini beberapa desa maupun sekolah yang sudah menyampaikan ya akan menampilkan ya pergelarannya nanti malam. Dan terakhir tentunya bahwa sengaja kami rangkaikan dengan penarikan KKR. Sebetulnya penarikan KKR sudah kami lakukan ya sejak pada tanggal 12 ya bulan September ini Pak Camat, tapi berhubung kami ingin menuntaskan satu program unggulan kami yang kami berharap nantinya ada keberlanjutan baik diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan maupun diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kemudian bisa dilanjutkan ya kegiatan ini ada cenderamata bagi kami setiap melaksanakan kegiatan KKR. Mungkin itu ya sekedar ya penyampaian saya ya tadi sebetulnya yang hadir ya mohon maaf saja yang hadir pada saat ya pembukaan ya Raja KPFK ini adalah dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, tapi berhalangan hadir, sehingga dari disposisi kemarin diminta kepada Pak Camat, mohon kesediaan Pak Camat untuk membuka ya sekaligus nanti melonsing ya forum UMKM yang akan kita bentuk se-Kecamatan Empang dan Tarago. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Empang, yang saya hormati Bapak Kapolsek Empang, yang saya hormati mungkin Bapak-bapak kepala desa tidak sempat hadir pada hari ini, tapi ada yang mewakili. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu kepala desa se-Kecamatan Empang, yang saya hormati Bapak Ketua BPD, Bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, singkatnya hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama lewat kesempatan ini, selaku insan hamba Allah yang beriman, saya ingin mengajak kita semua
agar tidak bosan-bosan mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara Festival Raja Cafe Fair 2023 yang diinisiasi oleh anak-anak atau adik-adik mahasiswa KKL Unsa Sumbawa Besar. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana sampai dengan saat ini mampu merubah alam dunia ini dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti apa yang kita saksikan pada siang hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama saya hormati, lewat kesempatan ini saya atas nama pemerintah Desa Lamenta mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini dapat membawa berkah, dapat membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih kepada, mungkin di sini ada media. Tadi malam saya juga dihubungi oleh TV One, tapi barangkali sampai saat ini tidak sempat hadir. Yang hadir yaitu FPG Bulai, yang selalu setia mengikuti atau meliputi segala jenis kegiatan yang kita laksanakan di Desa Lamenta. Mungkin tepuk tangan kepada FPG Bulai. Terima kasih kepada Bapak Prabu Jaya, Arsis Prabu Jaya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya selaku pemerintah Desa Lamenta, sebetulnya kegiatan ini dilaksanakan di kecamatan, karena ini mencakup seluruh desa yang ada di Desa Lamenta. Tapi entah kenapa Pak Camat mempercayakan kepada kita Desa Lamenta. Mungkin ada penilaian khusus barangkali Pak Camat kepada Desa Lamenta, sehingga acara ini digelar di Desa Lamenta. Kemudian saya yakin bahwa pelaksanaan acara ini tentu di sana sini banyak kekurangannya, banyak kekeliruannya. Karena terus terang Pak Camat, saya sudah katakan kepada Pak John selaku pembimbing mahasiswa KKL bahwa kegiatan seperti ini tidak serta-merta waktunya sesingkat itu kita pikirkan. Ya minimal saya katakan 2 minggu sebelum ini harus sudah matang kita laksanakan, sehingga apa yang kita saksikan pada hari ini mungkin tidak demikian halnya. Ada beberapa desa barangkali yang tidak sempat hadir. Ada 3 desa. Jadi coba persiapannya dari jauh-jauh sebelum ini, mungkin semua desa akan hadir. Semua desa akan hadir. Barangkali saya tidak akan terpanjang lebar. Sekali lagi kami atas nama pemerintah, atas kehadirannya, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf barangkali kalau dalam pelaksanaan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang kami hormati Pak Kapolsek Kupang, yang kami hormati Pak Kepala Desa Lementa beserta segenap jajaran pemerintah desa, yang kami hormati BNI Cabang Sumbawa, yang kami hormati Dinas Diskoperindak Kabupaten Sumbawa, yang kami hormati Bapak dosen pembimbing KKR Unsan tahun 2023 di Desa Lementa, yang kami hormati para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dan saya cintai, yang kami hormati para pelaku UMKM Kecamatan Pang di wilayah desanya masing-masing, yang kami hormati Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir juga Pak mantan kepala desa Pak Topik, para ibu yang tadi pesarentek luar biasa yang kami hormati, sekalian hadirin Bapak Ibu yang kami hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama, mau hadir bersama-sama Pang Ketokal guna tuhadiri Raja KV 2023. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu melimpahkan rahmat-Nya serta karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berkat keperjuangan diri, berkat kiprah diri luar biasa, sehingga kita tahu tetap berada dalam nikmat iman dan Islam. Lebih-lebih diikuti dengan suasana yang terang dan tentram, sehingga kita dapat membedakan yang hak adalah hak, batin adalah batin. Dan mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah yang terpilih dan dipilih, mendapat syafaat Nabi Allah, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami sampaikan permohonan maaf Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Sumbawa. Kemarin saya di WA oleh beliau kedua-duanya mohon dan memerintahkan saya untuk mewakili beliau pada hari ini untuk membuka acara kita pada hari ini. Untuk itu salam permohonan maaf beliau karena ketidakhadirannya beliau, khususnya Ibu Wakil Bupati Sumbawa sekarang ini berada di Mataram, di Lombok, karena sehubungan dengan kegiatan Pak Gubernur kita. Sekali lagi kami sampaikan permakluman maaf beliau. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Raja KP ikon wisata
Desa Lementa dan Kecamatan Bakan, Kabupaten Sumba Bakan, Indonesia, dunia pada umumnya, bahwa Raja Kepe ini mau katuto yang saya tahu. Cuman meluk kita tuh bau tuh kebiar lebih besar lagi. Bahkan tidak kalah ikon Raja Kepe itu dengan seluruh tempat-tempat wisata di ada Bali, Sulawesi, bahkan di bagian Indonesia lainnya. Mau sama-sama kita tuh dengan keberadaan diangkat nih mahasiswi KKL UNSA pada hari ini yang sangat luar biasa sekali ini. Kami selaku pemerintah daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pembimbing dan IDI cemerlang adik-adik KKL ini yang luar biasa sekali. Ini kita harus diteruskan kita. Kita memiliki ikon yang luar biasa. Mamo saya kita baik secara gotong royong, swadaya dan lain sebagainya melalui instansi terkait. Ada tahu Jawa datang kalis Jawa kita siap. Ya puya Raja Kepe atau Nepang Raja Kepe tahu alim benar kalis Jawa. Dia datang sehingga ya antat yang dapatin saya kona. No tolok melok babau dapat anak cona no hal saya. Batu-batu kan dapat bang sengara Adam dapat melalui. Mari UMKM kita yang ada di desa, mari kita kembangkan kembali dengan sebaik-baiknya. Nongka kalah hasil produk ibu-ibu Sariana. Ada ketokal kita dan nongka kalah tidak ada bagian Indonesia lainnya. Bahkan sia sekuat kembali gula tebu di gunung kita parlementer masih turun. Ndak tutup pindah tebu wilayah Kecamatan Kunjung Persumbawa bagian timur hanya parlementer masih zaman dulu. Ini menjadi ikon dan produk unggulan kita ke depan untuk dikembangkan. Di siap kemas memeluk dodal Garut, ada Bang Garut siap kemas dengan UMKM kita gula gatnanya siap daru kiapa reka tiapa bau siap kemudian no mau salah ibu-ibu cara yang atur gitu. Saya kira ini yang menjadi terpenting untuk kita garis bawahi. Sekali lagi kepada dosen pembimbing UNSA, KKL UNSA dan adik-adik KKL UNSA yang ada di Lementa ini, kami atas nama pemerintah daerah, pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga ke Pak Kades dan seluruh segenap masyarakat di desa Lementa ini, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendukung acara ini, kepada Bank BNI dan sponsor-sponsor lainnya. Mudah-mudahan terus melakukan hal-hal terbaik, memberikan yang terbaik untuk pengembangan wisata Raja Kepe ini ke depan. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Maka Raja Kepe Flyer 2023 ini kami buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad. Jazakumullahu khairan katsira wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh ya peserta Raja Kepe Fair tahun 2003 sekecamatan Empang. Pertama-tama henti-hentinya kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di pagi menjelang siang hari ini. Hajatan kita bersama ya melalui Raja Kepe Fair ini salah satunya adalah pembentukan forum UMKM sekecamatan Empang dan Tarano. Nah, kami berharap ya nantinya sebetulnya kan ada WA group ya yang telah dibuat oleh adik-adik mahasiswa untuk kita semua. Kami berharap nantinya bisa kita membentuk ya kepengurusan ya sehingga ada wadah yang akan memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan UMKM sekecamatan Empang dan Tarano. Nah, itu hajatannya. Dan titik tekannya kemarin Pak Kades sudah menyampaikan kepada kita semua, kalau memungkinkan nanti Pak Kades menyarankan seperti ya kalau ada event-event atau kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Empang dan Tarano, ya UMKM sudah bersedia dan siap untuk masuk di sana. Dan insya Allah ya Pak Kades sudah menginformasikan kepada kami, misalnya ya karena sudah terbentuk forum UMKM kemudian aktif, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah akan memfasilitasi kita semua, termasuk terop, ya segala macam, seperti yang ada di Samota. Ya itu hajatannya. Nah, jadi kegiatan yang ada di Samota itu nanti kita geliatkan kembali juga di Kecamatan Empang dan Tarano. Nah oleh karena itu semuanya kita sudah melihat di WA Group yang telah dibuat oleh adik-adik mahasiswa, kan di sana ada struktur. Nah, ada struktur, maka dari itu kita akan pilih mulai dari ketua, ya sekretaris, bendahara, ada wakil ketua juga ya. Mana penanggung jawab tadi? Ya, silakan Dila disampaikan. Nah, disepakati saja siapa-siapa yang akan menjadi ketua ya. Menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Kami sebelumnya mohon maaf saja Bapak Ibu lebih banyak awalnya berkonsultasi dengan Pak Iman. Ya, jadi dengan Pak Iman ini ya karena Pak Iman ini sudah termasuk ya semua kita sudah terkenal produk kita. Nah, jadi sebentar lagi juga akan hadir ya mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada Pak Kabid Perindustrian ya yang akan konsen beliau terhadap halal centernya. Dan semua produk-produk kita yang belum punya sertifikat halal, kalau tahun depan nanti kan akan dibayar, ya akan dibayar karena kita sekarang ini masih sistem ya gratis dengan sistem self declare, jadi pengakuan kita. Nah kemarin sudah didata juga oleh adik-adik mahasiswa ya terkait dengan data ya UMKM Bapak Ibu sekalian. Nah, dari pihak perbankan sudah hadir ya Bank BNI. Jadi Bapak Ibu nanti memudahkan untuk bertransaksi. Ya, inilah maksud kami hajatan digitalisasi UMKM. Kris namanya, nanti akan dijelaskan oleh perwakilan dari pihak BNI. Nanti kami sudah nomor kontak juga disampaikan ke ini. Sudah disampaikan nomor kontak, nomor HP Bapak Ibu sekalian, email ya nanti mungkin dilengkapi. Nanti ketika misalnya bertransaksi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan ya sistem barcode ya. Sistem barcode ya sehingga ya semuanya digital. Nah, oleh karena itu sekali lagi bagaimana caranya untuk ya kita memilih ini ya disepakati ya siapa jadi ketua, sekretaris, ya bendahara, wakil ketua dan seterusnya sampai dengan bidang nanti mungkin menyusul sehingga lengkap nanti. Bila perlu ya yang meng-SK-kan nanti forum UMKM ini adalah Pak Kades nanti kan. Nah, coba kami bawa data Bapak Ibu semua ya sehingga kita sudah ada base data UMKM yang ada di Kecamatan Empang dan Tarano. Nah, saya persilakan ya bagaimana sistem pemilihan ini kepengurusan ini. Apakah sistem ya kita pilih secara aklamasi, voting, tapi sebaik-baiknya ya kita musyawarah mufakat itu terbaik.
ini ya mumpung masih muda juga ya Pak Iman menjadi ketua forum ya UMKM Kecamatan Empang dan Terano. Silakan nanti misalnya menyusul siapa-siapa saja di antara Bapak Ibu sekalian untuk kita pilih jadi ya struktur yang lain. Mungkin itu saja dari kami, silakan kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berembuk. Mungkin siapa saja nanti yang akan forum Ya. Oke, ketua ada. jadi Ya. ketuanya. Ini dia. Usulan aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari SMKN 1 Terano membawa produk dari sekolah. Yang pertama ada sambal teri, yang kedua ada terasi, yang ketiga ada abon, keempat ada keripik, yang kelima ada atom ayam, dan terakhir ada kunyit bubuk. Ya. Jurusan APHPI, APAT, ATPH, ATR. Jadi yang pertama ada kunyit bubuk, yang kedua ada patung, yang ketiga ada keripik, yang keempat banyak pisang sama coklat. Ada terasi juga, terasi ada 2 kemasan, yang pertama saset sama yang botol. Yang saset, yang botol. Yang berikutnya ada abon ikan. Yang terakhir ada sambal teri. Ini murni dari produk SMKN 1 Terano. Ini produk dari Desa Pemantau. Di sini kita menyediakan permen labu ya, terasi udang asli, kopi jahe asli, ada keropok atom juga ya dari ikan tenggiri. Ini keropok mentah ya. Kalau yang ini sudah digoreng. Ini 10.000 satu bungkus. Ya? Oh ya. Yang ini 5.000 satu bungkus. Yang ini 10.000 ya. Terus kopi jahenya 15.000 satu, 10.000. Ini terasinya 20.000 ya satu. Ini permen labu ya. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman semua, kebetulan di sini banyak ibu-ibu yang lagi membeli dari hasil produk UMKM yang ada di Kecamatan Patung ini, ya khususnya yang ada di Desa Lamenta. Ya, karet Pak. Ya, ya. Iya. Masin tetap ya. Ya. 350. Pak. Lah, enggak. Desa Jatang Bru. Masin. Berapa harganya? 21. Yang masin sana berapa? Cengkah ini, cengkah 215. Ya. Ini terasi 10. Ya.
21. Ikan layu 10. Jatang Beru. Ya. Teman-teman semua, di sini juga ada beras murah ya, langsung dari produk Bulog. Ya, jadi di sini ada minyak goreng juga. Jadi serba murah semuanya. Nah, ini jadi semua sudah ada di sini. Oke, kita lanjutkan ke tempat lain juga. Udah lah. Benar. Iya, mati nih 7.000 sih. Iya. Potong si pemannya tapi kam kelapa ye. Kam taman sirah. Kam taman sirah sama apa ye. Iya. Baru. Ya, 5.000 satu cup ini. Ya 5.000. Es buah nona. Jotang. Ada ayam bakar sama tergantung paha dada, tergantung 15.000. Kalau hati 7.000. Iya. Iya, tapi. Tapi. Oh, tentang mah? Nak, ini apa man? Ini ayam semawa. 10.000 satu porsi nih. Iya, tarin dulu. Terus tarin apa man? Tak jadi cabe no. Nah, cabe. 10 ya. Ada juga ayam bakar. Satu penyate 15 ini nah. Iya, yang potong biasa. Jotang atas timur. Iya. Ya. Apa Dari desa mana tuh? Desa Lamenta. Iya. Ini dari gula batu. Gula batu Ya. Harganya bervarian harga. Kalau yang ini harganya 30. Iya, ini gula nyir. Kalau ini 325. Iya, ini gula. Iya, bervarian pasar. Jadi produk Desa Lamenta selain dari gula basu, gula nyir, ada produk rengginang 3 darah. Jadi rengginang 3 darah ini ada beberapa varian. Ini variannya original. Nah, ini rasa terasinya. Nah, ada juga yang mentah, ini kering mentah. Sama juga variannya juga terasi sama original. Ada juga Jipang 3 darah yang rasanya manis renyah. UMKM 3 darah Desa Lamenta. Perkenalkan diri, nama saya Andi Kusmayadi. Waktu saya 5 menit ya untuk menyampaikan ini. Saya akan mencoba mempersingkat penyampaian saya. Masih ada 2 narasumber di belakang saya. Nama saya Andi Kusmayadi, biasa dipanggil Andi.
sehari-hari sebagai Kepala Bidang Perindustrian di Dinas Koperindak Kabupaten Sumbawa. Terima kasih atas undangannya. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini tentang digital. Kata digital itu tahu nggak Bapak Ibu? Apa itu digital? Ada yang tahu? Atau hanya bisa menyebutnya saja? Digital itu artinya terdiri dari dua angka. Kalau ada yang punya ilmu matematika di sini, itu ada namanya angka biner. Digital itu angka 1 dan 0. Para ulama mendefinisikan 1 itu disebut ada, 0 itu disebut tidak ada. Jadi dalam rumus algoritma alam semesta ini, angka itu hanya 2 saja, 1 dan 0. 1 itu untuk mewakili ada, 0 itu mewakili ketiadaan. Makanya 2 kalimat syahadat itu selalu mengandung unsur angka biner. 2 kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah, itu meniadakan dulu lalu mengadakan dulu. Itu angka biner. Jadi kalau angka 2 itu ada kodenya 1001 gitu. Terus sampai 9. Semua teknologi kita sekarang itu terdiri dari 1 dan 0. Dibuatlah definisi disebut digital jadi on dan off. Terus bergeser definisinya. On 1 itu nyala, 0 itu mati. Kemudian digitalisasi itu diartikan juga sebagai jari. Artinya semua apa yang kita lakukan hari ini itu ada di jari kita, di HP. Itu yang dirumuskan di HP. Jadi mau pesan makanan di HP, mau ngurus sertifikat halal di HP, mau ngurus izin apapun di HP, mau ambil uang di bank BNI pakai HP. Sudah tidak perlu nanti mesin-mesin ATM-nya mungkin kartu ATM ya. Kartu ATM itu sekarang sudah nggak bisa, sudah ada yang tidak memerlukan. Yang penting tahu nomor rekening, bisa ambil duit, bisa ambil uang di mesin ATM, ya Mbak ya. Tanpa kartu bisa ambil uang. Asal tahu nomor rekening, ada kodenya, asal ada punya HP saja. Nah, jadi masalah ini yang kalau kita tidak tahu bagaimana digitalisasi itu bekerja, berarti kita tidak bisa ngambil uang, tidak bisa pesan Gojek, tidak bisa pesan GoFood, dan tidak bisa pesan apa-apa karena dunianya memang sudah masuk di zaman digitalisasi. Dulu orang bergerak karena ada bensin dan minyak, sekarang orang bergerak itu karena HP. Jadi pesan di HP, pesan di semua barang itu datang. Toko-toko akhirnya banyak yang tutup. Itu digitalisasi. Dasar arti digitalisasi itu 1 dan 0. Angka 1 dan 0. Angka 2 dan angka 3 sampai angka 9 itu bentukan dari angka 1 dan angka 0. Itu arti sebenarnya digitalisasi. Yang dimaksud oleh Pak John Kennedy dalam digitalisasi ini adalah karena 1 dan 0 tadi mewakili hidup dan matinya atau mati dan off-nya dibuat otomatis, dibuat lebih mudah. Nah, di Kabupaten Sumbawa sekarang dalam melakukan pendampingan ke para pelaku usaha UMKM, kami informasikan sebagai tahadus bin nikmah juga nih Pak Saifullah dan Pak Kades dan Bapak Ibu, kami sudah punya namanya Pusat Halal Kabupaten Sumbawa. Alhamdulillah tahun 2022 itu sudah mendapatkan top 99 nasional sebagai inovasi pelayanan publik. Kemudian meraih 2 kategori best dalam IHYA. IHYA itu Indonesian Indonesia Halal Industry Awards. Jadi dikasih kita penghargaan tertinggi di sektor pembangunan sertifikat halal. Nah, halal ini yang menjadi tren ke depan. Di setiap orang tanpa memandang agamanya itu mencari namanya produk halal. Yang tahun depan itu punya batas untuk diwajibkan, sehingga diwajibkan. Wajibnya itu nanti batasnya ibu-ibu itu mengurus halal itu sampai
17 Oktober 2024. Setelah 17 Oktober 2024, produk-produk yang belum bersertifikat halal itu sedang disiapkan peraturannya oleh pemerintah pusat. Mungkin akan ditempeli stiker produk tidak halal, atau dilarang beredar, atau ditarik dari peredaran. Bapak Ibu boleh coba sekarang kalau mau menjual barangnya ke luar, misalnya ke Mataram atau ke Surabaya atau ke Jakarta, permintaan pertamanya pasti ada sertifikat halalnya tidak. Jadi sekarang kalau tidak ada halal tidak bisa bersaing. Ini yang sudah kita digitalkan. Saat ini kita siapkan ruangan pelayanan yang nyaman, dan kami sudah rencanakan akan membentuk pusat halal tingkat kecamatan dulu. Kita di beberapa bulan ke depan itu ingin membuat pelatihan bagi pendamping-pendamping halal supaya lebih cepat pelayanannya, lebih mudah, lebih efisien, supaya terdigital. Jadi para ibu itu bisa terdigital. Oke? Cara-caranya nanti kami bisa menginformasikan itu, dan ada petugasnya yang kami bawa untuk halal, karena kami ini fokus di roadshow halal. Kami ingin nanti minimal, kemarin panitia menginformasikan ada sekitar 50 pelaku usaha yang sudah terdata untuk melakukan sertifikasi halal. Yang saya informasikan yang kedua, untuk sekarang kita harus lebih gila lagi, Pak. Halal itu sudah tidak boleh dipandang sebagai hanya urusan makanan saja. Itu harus nyambung dengan keuangannya. Sekarang orang belanja itu jarang bawa uang cash. Ini Pak Saifullah itu jarang ada uang cash di kantongnya. Saya nggak tahu sekarang kalau lagi kampanye ada banyak uang cash apa enggak, saya nggak tahu. Kemungkinan jarang ada uang cashnya. Uangnya ada di dalam HP. Ada namanya kiris. Itu harus nyambung ke situ. Untuk komoditas daging kami harus menyambungkan mulai dari RPH-nya, rumah potong hewan. Saat ini rumah potong hewan kita sudah bersertifikat halal. Tidak akan terbit halal, sertifikat halal bagi produk daging kalau tidak menggunakan daging dari RPH Kabupaten Sumbawa. Kami masih mencoba supaya RPH-RPH di kecamatan ini juga masih bisa kita sertifikatkan halal. Di bulan kemarin kami sudah mensertifikasi halal RPH di Kabupaten Sumbawa yang ada di Bangkong sana. Sehingga yang sekarang di Sumbawa sudah mulai terjalin dan sudah terbit sertifikat halalnya. Caranya kami sudah kuasai, orangnya ada, sistemnya ada. Jadi para pelaku UMKM yang dulu susah ngurus halal, sekarang sudah lebih mudah, lebih efisien, sudah ada tempat bertanyanya, sudah bisa tahu, sehingga bank nanti bisa memberikan syarat kalau ingin membantu. Perbankan bisa memberikan syarat harus ada sertifikat halalnya kalau ingin kredit. Pak Kades bisa memberikan syarat untuk terbit surat keterangan izin usaha, urus sertifikat halalnya supaya lebih banyak lagi. Sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. Salah satu program unggulannya adalah sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau yang sudah kaya, usaha kecil menengah, ya jangan gratis. Yang mikro, yang kecil bisa gratis. Itu kami layani. Mungkin itu saja yang bisa saya ungkapkan. Nanti kita sambung di diskusi di talkshow-nya. Bila itu Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa, yang sudah membuka cakrawala berpikir kita semua. Langsung saja kepada pemateri yang kedua, yaitu Bapak Iksan Ibadin dari HIPMI, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Sumbawa. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades, kemudian ada di sini Bang Ipul, insya Allah terpilih kembali. Amin. Kemudian ada Pak Kabid, Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Bank BNI,
teman-teman panitia, KKN Unsah, Bang John F. Kennedy, singkatnya Bapak Ibu, para tamu undangan, para pelaku UMKM, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami HIPMI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, para pejuang UMKM. Kemudian selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi terima kasih atas kesempatan kepada kami Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Sumbawa. Kebetulan ketum kami Bang Ijan lagi di Lombok, kemudian teman-teman saya yang diminta hadir untuk bersama-sama kita. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Iksan Imanuddin. Saya di HIPMI dari 2022. Kami dengan teman-teman kebetulan tahun akhir 2021 mendirikan perusahaan namanya PT Jaringan Nusantara Samota, bergerak di bidang internet service provider, jadi penyedia layanan internet. Ya, kebetulan alhamdulillah untuk jaringan kami baru di Kota Sumbawa, termasuk kantor bupati, kemudian dinas Pak Kabid juga, kemudian dinas pendidikan dan beberapa OPD itu alhamdulillah menggunakan layanan kami, yang kebetulan juga mungkin mirip ya dengan agenda kita hari ini, yaitu digitalisasi kayak gitu. Dulu mungkin saya cerita sedikit tentang perusahaan yang kami dirikan sama teman-teman. Kebetulan kami berempat sepakat ngumpulin modal, kemudian membangun bisnis. Yang pertama, kita tentu ketika masuk pada suatu bisnis itu kita melihat siapa pesaing kita. Pesaing kita itu Telkom. Telkom ini perusahaan multinasional yang kira-kira kalau beli itu Sumbawa, Aina, Tengan sekian. Tapi alhamdulillah untuk pasar Sumbawa, Nethum nama produknya itu, Telkom cukup terganggu dengan kami, kayak gitu. Karena 50% dari pelanggan kami itu adalah pelanggan Telkom yang migrasi ke kami. Begitu juga belanja pemerintah daerah saja itu sekitar 100 juta lebih setiap bulan. Itu belum termasuk belum melingkup semua OPD kayak gitu, kantor camat segala macam. Ya, tetapi alhamdulillah dan inilah sebagai pembuktian bahwa generasi-generasi kita orang-orang Sumbawa juga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional, dan begitu juga saya yakin bahwa produk-produk kita ke depan juga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Nah, sehingga inilah mungkin pentingnya kegiatan ini. Saya mengapresiasi sekali bagaimana supaya UMKM kita ini bisa bersaing dengan produk-produk dari luar, ataupun mungkin sekarang itu dengan banyaknya ada yang namanya social e-commerce seperti TikTok ini kan. Kalau kita baca akhir-akhir ini pasar Tanah Abang sepi, pasar-pasar tradisional itu sepi kayak gitu, karena orang bisa berhubungan langsung dengan pabrik kayak gitu. Orang bisa konsumen bisa berhubungan langsung dengan industrinya gitu. Sehingga banyak biaya-biaya itu menjadi hilang. Ya, pertanyaannya, apakah kita semua masyarakat Sumbawa atau pelaku UMKM hari ini itu masih sebagai konsumen dari persaingan perdagangan ini? Kan itu pertanyaannya. Maka masuk ke dunia digitalisasi ini menjadi hal yang penting bagi kita para pelaku UMKM. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sering berseloroh dengan teman-teman di kantor. Kok kita perusahaan yang sudah bersaing dengan multinasional, tapi bisa dibilang tidak ada dokumen di kantor itu. Jadi kalau mungkin masuk ke kantor Pak Kades ya, dokumen mungkin numpuk gitu. Apalagi dulu kantornya Bang Ipul mungkin dokumen numpuk kayak gitu. Tapi di kantor kami hampir tidak ada dokumen dalam bentuk print out kertas kayak gitu. Semua terdigitalisasi.
perintah misalnya teknisi mau pasang baru itu by digital gitu, entah pakai Telegram ataupun pakai nama aplikasi segala macam gitu. Nah, ke depan produk-produk kita juga perlu untuk kita digitalisasi gitu. Supaya kita melihat pasar itu tidak hanya misalnya kita buat keripik di sini gitu. Kita kan cenderung melihat bahwa pasar kita hanya tetangga kita, hanya masyarakat di desa gitu. Padahal orang jauh di sana melihat pasarnya itu kita juga bagian dari pasar mereka gitu. Nah, maka mindset mereka itu juga mesti kita pakai bahwa produk kita hari ini, keripik kita hari ini itu juga pasarnya mereka yang jauh di sana, pasarnya adalah orang-orang di Jawa dan segala macam kayak gitu. Ya itulah yang mungkin sebagai yang penting kita lakukan mindset kita kayak gitu. Ya kemudian mungkin saya sedikit masuk tentang apa sih permasalahan UMKM kita hari ini. Saya dengan teman-teman alhamdulillah punya pengalaman mendirikan perusahaan ini, akhirnya memberikan semacam banyak hasanah lah, apa yang penting untuk kita bagi kayak gitu. Ya kalau kita pelaku UMKM, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, misalnya kita buat rengi misalnya, pina rengi, tubuhnya bahan baku tung goreng, untuk tung goreng memang ya jual beli, saya ya beli, tapi ya laku skin, melok ya kemas kan itu permasalahan kita kan bapak ibu sekalian, betul nggak? Ya. Kemudian begitu selesai menggoreng kita bungkus sendiri, kemudian kita cari pasarnya segala macam. Jadi waktu kita ngerjakan satu tahapan itu, pikiran kita sudah kemana-mana gitu. Belum kita yang cari modal, belum kita yang kemas segala macam kayak gitu. Nah, pertanyaannya akhirnya kenapa misalnya perusahaan kami bisa besar dalam waktu setahun kayak gitu? Kenapa misalnya pelaku UMKM tidak bisa besar? Akhirnya saya melihat gini, kita yang membuat keripik segala macam dari A sampai Z, dari kita nyari bahan baku, nyari modal, sampai kita menjual, sampai ngurus keuangan, kita ngurusnya sendiri. Kita nggak pernah sekolah, nggak pernah dilatih, misalnya tentang pengemasan, tentang marketing segala macam gitu. Tapi karena kondisi akhirnya kita jadi jagoan semua. Ya, jagoan tanggung katanya Pak Kabid ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya misalnya kalau walaupun bergerak di bidang IT, teknologi internet, kalau saya mau ganti password di rumah saya aja, itu saya panggil teknisi. Hal-hal teknis itu kadang saya nggak ngerti, nggak semua saya ngerti. Ngurus server nggak ngerti saya. Bahkan kita ada karyawan itu nggak pernah ketemu. Saya nggak tahu gimana mukanya segala macam. Itu orangnya kita rekrut di Malang. Sampai hari ini dia nggak pernah ketemu, nggak pernah masuk kantor segala macam gitu. By remote saja. Tapi yang ngurus server, bagaimana lalu lintas bandwidth itu dari Bali ke Sumbawa itu, karena semua internet pada dasarnya itu kan pakai kabel bawah laut. Jadi tidak menggunakan tower kayak gitu. Jadi pakai kabel laut. Telkom juga pakai kabel bawah laut. Semua kayak gitu. Ya jadi seluruh dunia internet itu terhubung dengan kabel bawah laut. Jadi apa pelajarannya? Bahwa hal-hal teknis itu kadang perlu kita delegasikan, kayak gitu. Hal-hal teknis itu perlu kita delegasikan. Ya, sehingga itulah mengapa usaha-usaha yang kita jalani itu jalan di tempat, kayak gitu. Sekarang kita produksi 1 kilo, besok mungkin 2 kilo karena ada acara acara KKN Unsa. Karena tidak ada acara, balik lagi 1 kilo kayak gitu ya. Nggak pernah bisa naik secara terus-menerus kayak gitu. Nah, maka apa yang paling penting menurut saya adalah adanya konsolidasi UMKM ini. Konsolidasi maksudnya bagaimana kita terhubung antara UMKM satu dengan UMKM lain. Dan mungkin ke depan gitu ya, teman-teman mahasiswa, teman-teman di BUMDes, koperasi segala macam perlu mengambil satu porsi saja. Biar ibu-ibu ini ngurus bagaimana produksi saja gitu. Jadi ibu-ibu itu nyari bahan baku sampai penggorengan selesai gitu. Tapi nanti urusan pemasaran, urusan pengemasan, urusan izin segala macam, nanti biar BUMDes saja yang ambil ahli kayak gitu. Biar tadi kelompok UMKM saja yang ambil alih kayak gitu. Supaya apa? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau misalnya kita bicara digitalisasi hari ini,
Saya yakin kalau misalnya saya punya uang 2 juta ya, saya adakan ini ke ibu-ibu, saya kasih tantangan misalnya ke para pelaku UMKM. Ini saya punya uang 2 juta, minta tolong siapa yang bisa dalam waktu 1 minggu, kalau bisa keripiknya itu terjual di marketplace seperti Shopee, TikTok dan lain-lain. Kalau kita suruh ibu-ibu, bapak sekalian, dalam 1 minggu, mungkin stres duluan baru bisa gitu. Betul nggak? Karena malum kan, ya namanya kita itu pendatang. Bagi teknologi itu kita semua pendatang. Saya dulu bicara komputer itu kan, kalau bicara komputer dulu waktu kita SMP, apa yang disebut dengan keyboard, apa yang disebut dengan mouse, kita disuruh jelaskan. Tapi anak kita baru lahir, Bapak Ibu sekalian, yang umur 1 tahun sudah ngerti dia main YouTube. Betul nggak? Artinya digitalisasi itu ada pada anak-anak kita sebenarnya. Digitalisasi itu nggak mesti kita harus yang kuasai. Anak-anak kita yang SMP, yang SD itu bisa jadi karyawan kita semua. Karena kalau kita bicara teknologi, wah stres duluan Pak, gosong semua keripik kita. Tapi anak-anak kita itu sudah ngerti. Makanya saya bilang kalau ibu-ibu kita kasih uang 2 juta, bagaimana supaya bisa dijual di Shopee, di Bukalapak misalnya, mungkin stres duluan. Tapi kalau kita bilang, Dek, anak SMP itu minta tolong jualkan keripik ini di Shopee, kalau bisa dalam waktu 2 jam saya kasih uang 2 juta. 1 jam mungkin sudah selesai dia. Dia belajar di YouTube bagaimana cara posting segala macam gitu ya. Ngerti mereka gitu. Nah, maka ke depan digitalisasi sekali lagi, karyawan kita itu ada di rumah kita sebenarnya. Ada anak-anak kita yang SMP, SMA kayak gitu. Nah, maka saya melihat bahwa kalau ada konsolidasi melalui BUMDes, koperasi segala macam itu, ataupun nanti kelompok yang sudah dibentuk, ibu kita fokus saja di produksi. Urusan pemasaran, urusan pengemasan, urusan izin, enggak apa-apa, nanti keuntungannya kita bagi gitu. Ibarat kita bikin keripik, biaya produksinya misalnya 2.000, kita ambil untung 1.000 saja. 1.000-nya nanti biar BUMDes, 1.000-nya nanti mungkin nanti di toko-toko kios segala macam kayak gitu. Supaya BUMDesnya itu bisa rekrut karyawan, supaya BUMDesnya itu bisa bentuk tim kayak gitu. Untuk pemasaran, untuk ngurus izin dan lain-lain. Yang penting usaha kita mungkin sekarang produknya 1 kilo, tapi berkembang minggu depan itu jadi 2 kilo, berkembang seterusnya jadi 1 bulan menjadi 3 kilo dan seterusnya gitu. Sehingga nanti kita bisa rekrut karyawan untuk produksi saja. Karena lamin serea kita Bapak Ibu sekalian untuk mepang ya jual ke berang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita fokus di produksi, kalau lamin api tareane ya ke berang, ada rasa pit, tapi mental lo kapi, sehingga kita ngerti. Karena kita fokus saja gitu. Nah, begitu juga bagian pemasaran. Teman-teman misalnya di BUMDes, di kelompok segala macam, jadi dia misal untuk langganan ke kios Abi, ke kios Pename, ke kios di mungkin kayak gitu kan. Mungkin sekarang langganan dengan 2 kios, besoknya dia 2 kios, besoknya 2 kios. Jadi terus menerus kayak gitu. Jadi jaringan pemasarannya akhirnya terbentuk. Ya itulah yang penting menurut saya yang harus kita lakukan. Kita tidak mesti sekarang semua harus jagoan semua. Tidak mesti kita semua keuntungan kita yang ambil semua gitu. Kita bagi-bagi, tetapi porsi usaha kita bisa menjadi semakin besar dari waktu ke waktu. Sehingga mungkin tadinya kita semua hal yang kita kerjakan, besok-besok kita bisa delegasikan ke karyawan kita dan lain-lainnya. Sehingga menurut saya Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu saja produk yang bisa besar seperti itu, maka dia akan melahirkan banyak peluang kerja gitu. Tadi saja misalnya peluang kerja untuk pemasaran saja, berapa banyak anak muda yang bisa direkrut. Sekarang kan kalau kita berpikir selesai sekolah anak-anak kita kan bingung kita mau kirim kemana gitu. Padahal peluang itu sebenarnya ada di kita, hanya belum terkonsolidasikan saja. Sehingga ini menurut saya penting. Semua hal pada prinsipnya itu bisnis Bapak Ibu sekalian. Tutani baik hasil pertanian kita itu juga bisnis. Pertanian, peternakan dan lain-lain itu bisnis. Cuman kan kita sekarang Bapak Ibu sekalian, karena masing-masing petani misalnya dia ngurus dari A sampai Z sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Mutu tu tanam setama bibit bakso, bibit tanam kan sebagian
dia tahu dia. Sebagian milik orang. Karena pupuk misal harga 130, karena tukat sole uangnya jadi 200. Pada akhirnya biaya produksinya menjadi tinggi gitu. Sama kayak ini. Bahan baku mungkin kayak gitu kan dijual 3.000. Bahan baku mungkin 500. Tapi kalau kita ngutang bisa jadi 500. 300 jadi 500 kan? Begitu juga botolnya. Mungkin harga bahan bakunya itu 500. Tapi karena sulit ke tetangga, sulit ke rentenir segala macam, jadi 1.000 gitu. Begitu kita jual, puho dia beli, kan nyaman naik kalau dia beli. Akhirnya harga jualnya 2.500. Maka marginnya, keuntungannya menjadi sedikit. Begitu juga hasil pertanian. Kalau menurut saya ke depan hasil pertanian itu bisa dikonsolidasikan. Ibarat misalnya ada 100 petani, ayo kita bentuk koperasi misalnya nanti mudah-mudahan Bang Ipul terpilih lagi gitu ya, support gitu. Support lewat BUMDes gitu ya, 300 juta misalnya. Sebulan sebelum panen dipanggil semua petaninya itu. Pida kira-kira si Abe 3 ton, pida siang 10 ton. Lamin ka 100 petani kali 5 ton bayang, kan 500 ton. Sekarang kan rantai pasokan kita itu terlalu panjang. Kali kita ke bos pang desa lepas ke bos pang Semawa nanti oper ke Surabaya. Bapida untung saya tuh kan bos nan. Tapi kalau misalnya kita pakai kelompok seperti itu, kita konsolidasikan, sebulan sebelum panen kita sudah estimasi berapa kita panen, misalnya 500 ton. Bang Ipul untuk kalau kungker ke Jakarta, betul temung bos tuh. Tak ada kami 500 ton sebulan panen. Kira-kira saya berani bayar pidan, lamit beling ku bos Bang Semawa, saya ada 5 ton pidai sebenarnya sebeli kan sumpah gitu anak. Tapi ketika kita bilang ini kami punya 500 ton, sebulan lagi kami panen, berapa berani bayar? Mungkin harga di Sumbawa 500, bisa jadi kita dapat harga 600 segala macam kayak gitu. Karena apa? Banyak biaya yang hilang di situ. Ya sehingga itu mungkin ke depan menurut saya adanya konsolidasi baik UMKM, pertanian, peternakan kayak gitu, supaya kita bisa langsung main seperti yang hari ini terjadi. Dari yang produksi langsung ke konsumen. Begitu juga hari ini kita sebagai produsen hasil-hasil pertanian, sebagai produsen keripik segala macam, bagaimana supaya kita bisa berinteraksi langsung dengan dengan pasar kayak gitu. Dan pasar kita itu mesti kita perluas. Anak-anak kita itu bisa kita angkat jadi karyawan kita gitu. Ya karena mereka lah yang ngerti. Jadi tidak usah misalnya sekarang ada pelatihan bagaimana digitalisasi. Tidak usah. Saya yakin ibu-ibu nanti duluan korslet nanti daripada mengerti kayak gitu. Anak-anak kita manfaatkan. Maka mereka ini ahli teknologi ya gitu. Hanya saja karena kita nggak percaya saja sebenarnya sama mereka ini. Ya kalau peluangnya dibuka segala macam, insya Allah kayak gitu. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Iksan Imuddin dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sangat luar biasa sekali terkait tentang pemaparan materi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dapat saya ambil sedikit Bang, bahwasanya kita memiliki teknologi di rumah kita sendiri. Kita memiliki karyawan di rumah kita sendiri, hanya saja kita tidak tahu bagaimana sih kita memanfaatkan apa yang ada pada diri kita. Mungkin langsung saja kepada pemateri yang ketiga, yaitu Ibu Yuvian Virgandini dari Bank Negara Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terbentur ini sudah hampir waktu zuhur, jadi mungkin saya tidak banyak menjelaskan. Jadi langsung aja kami kepada yang diminta. Yang diminta di sini adalah program digitalisasi ya untuk UMKM. Mohon izin, pertama-tama pimpinan kami dari BNI, khususnya BNI cabang pembantu di Kecamatan Pelampang tidak berhalangan hadir hari ini. Jadi saya perwakilan dari BNI Pelampang. Salam kenal, saya bisa dipanggil UP saja karena kalau terlalu panjang kalau disebut namanya. Yang pertama, kita langsung saja karena tadi saya langsung melihat
dari yang ada di lapangan seperti ini ya, dari UMKM ini, saya sangat sedih melihatnya karena belum ada digital yang berperan yang digunakan di sini. Jadi tadi seperti disebut oleh Pak Kabid dan dari Pak John ya, di situ ada sistem pembayaran berupa QRIS. Mungkin di sini belum banyak yang tahu nih sistem QRIS itu apa. Jadi seperti itu. QRIS itu di sini itu sistem pembayaran. Jadi seperti itu. Gimana cara kita mendapat QRIS? Itu sangat mudah. Biaya pendaftarannya tidak ada. Pendaftarannya cukup menggunakan KTP saja. Dan itu nanti menggunakan kode barcode. Bagaimana kita mendapatkan kode barcode? Kode barcode itu kita dapatkan yang pertama pastinya membuka rekening seperti itu. Kita mempunyai rekening bank mana saja boleh, QRIS bank mana saja digunakan bertransaksi itu sangat boleh. Jadi seperti itu. Nah, untuk mendapatkan hal itu boleh nanti kami dari teman-teman BNI cabang Pelampang itu bisa langsung ke BNI atau boleh nanti berhubungan dengan kami yang ada di sini juga boleh. Nanti kami share kontak yang bisa dihubungi untuk mendaftar QRIS-nya. Untuk penggunaan QRIS itu sangat mudah. Saya yakin di sini pasti ibu-ibu sudah ada yang menggunakan rekeningnya. Rekening bank mana saja itu boleh. Di sini untuk mendapatkan QRIS itu mungkin kalau ngapain pakai QRIS ke bank itu lama ngantri, jadi seperti itu. Sekarang untuk sistem digital ini sangat mempermudah dalam arti membuat rekening itu tidak harus ke bank lagi. Seperti yang dikatakan Pak Kabid, ATM bakal tidak digunakan lagi. ATM juga tidak bisa digunakan dalam arti bisa mengambil uang itu boleh. Itu sangat boleh. Apalagi sistem QRIS ini sangat mempermudah. Jadi sudah ada pembayaran uang cash itu sudah tidak digunakan. Jadi cukup di scan kode barcode dalam ibu tidak perlu aduh saya nggak punya uang kecil, boleh pakai permen tidak bayarnya yang 100.000, yang 100 rupiah, yang 500 rupiah. Itu kan lumayan. Kalau 500 rupiah dikali 5 udah banyak. Jadi seperti itu. Jadi untuk mempermudah aja dari UMKM ini, kayak tadi saya belanja, saya itu kebetulan tipe orangnya susah banget bawa uang cash. Jadi seperti itu. Jadi, banyak banget yang kepengen dibeli. Cuman tadi saya harapannya ada salah satu gitu para pedagangnya yang menggunakan QRIS. Tapi ternyata belum. Jadi seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, saya mungkin di sini ada 5 audiens mungkin atau 3 audiens yang ingin ada bertanya atau lain sebagainya, saya bukakan. Nanti untuk pertanyaan dan lain sebagainya yang saya boleh bertanya dulu kepada audiens yang ada di sini yang udah mempunyai rekening BNI deh dulu. Sudah ada belum yang dari UMKM yang punya rekening BNI? Belum ada. Belum ada atau pernah ada atau gimana ya? Pernah ada, tapi tidak pernah digunakan. Saya menggunakan ikat oleh bank. Diikatnya kenapa ya Pak? Diikatnya kenapa Pak? Ya, karena ada hubungan dengan bank ini. Oh seperti itu. Ya, berarti itu sistem digitalisasinya Bapak belum pernah dipakai. Mobile banking udah punya belum Pak? Belum ya. Oke, atau mungkin Pak Kades udah punya? Ada Pak Kades di sini? Nggak ada. Kita coba. Ada salah satu yang ingin membukakan rekening BNI? Ada nggak dari UMKM? Cukup dengan KTP atau selfie boleh? Yang belum pernah punya sama sekali BNI ya? Siapa kira-kira? Belum. Boleh Ibu, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Fajri Ramdhani, Ketua Kelompok 5 KKL Desa Lamenta. Di sini saya sebagai Ketua Panitia menyelenggarakan festival Raja Kepi Fair, yang dimana
Di sini kita melihat potensi-potensi desa yang ada di Kecamatan Empang, sekaligus mengangkat UMKM yang ada di Empang, yang dimana kita pamerkan semua di kegiatan Raja Food City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Raja KP Fair ini pertama digelar di wilayah Kecamatan Empang. Hajatannya adalah dalam rangka untuk bagaimana lebih mengeksplorasikan terkait dengan potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Empang, terutama potensi UMKM. Kecamatan Empang ini sangat terkenal dengan berbagai produknya. Ada, kalau di Lamenta kita kenal ada gula baso, kemudian kalau di Jotang itu ada masin Jotang, kemudian di Empang atas, Empang bawah ada kerupuk atom. Ya, itu adalah ciri khas yang bisa dibawa dari wilayah Kecamatan Empang. Kami ingin pastikan seluruh produk-produk UMKM di Kecamatan Empang melalui berbagai event yang kami gelar ini. Ada 8 kegiatan. Pertama, Road to Halal. Semua produk-produk UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Empang ini maupun di Kecamatan Terano bisa bisa memiliki sertifikasi halal. Itu pertama. Kemudian kedua, ya saat ini kan kenapa kami selenggarakan misalnya forum atau pembentukan forum UMKM dalam rangka nanti di kemudian hari ada yang memfasilitasi rencana ide gagasan pembentukan forum UMKM ini adalah dari Kepala Dinas ya Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Beliau ya meminta kepada kami UNSA dalam hal ini agar dibentuk forum UMKM sehingga di Kecamatan Empang itu ada kegiatan Car Free Day nanti setiap hari Minggu. Nah, itu hajatannya. Sama halnya misalnya kalau di Sumbawa Besar, di Kota Sumbawa itu ada kita lihat di Samota. Itu mungkin yang akan diinikan di wilayah Kecamatan Empang setelah pembentukan forum UMKM, sehingga ada yang melakukan ya fasilitasi lah pengurusnya. Berikutnya terkait dengan pameran UMKM, kami ingin dekatkan ya produk-produk UMKM itu masuk ke pasar. Oleh karena itu ya terus terang saja kami sudah hadirkan berbagai pihak terkait dalam hal ini, termasuk ya pihak bank ya BNI dalam hari ini yang akan bisa nanti melakukan transaksi ya melalui ya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pihak BNI. Nah, berikutnya ya terkait dengan pasar murah. Kami ingin dekatkan ya masyarakat di wilayah Kecamatan Empang dan Terano ini dengan ya masyarakat memudahkan akses untuk memperoleh kebutuhan pokok. Ya, itu saja mungkin ya dari kami ya. Mari ya kunjungi dan datangi ya Raja KP Fair pertama ini. Kami berharap ke depan Raja KP Fair ini bisa ada keberlanjutan ya, karena memang kami yang melaksanakan KKL UNSA dalam hal ini dengan hajatan dengan maksud supaya ada sustainabilitas. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Lamenta pada pagi hari ini menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua undangan yang mana pada pagi hari ini dapat mengikuti acara Raja KP Fair 2023 yang diinisiasi oleh mahasiswa KKL UNSA Sumbawa, yang mana kegiatan pada pagi hari ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Festival Raja KP yang digelar oleh Kecamatan pada tahun 2019. Jadi kegiatan Festival Raja KP ini sempat tertunda karena dihalangi oleh COVID. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami selaku pemerintah Desa Lamenta mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKL UNSA khususnya yang telah menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan ke depan acara ini dapat berlanjut di tahun-tahun selanjutnya, tahun-tahun berikutnya.
Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra, Ketua Lembaga Adat Desa Lamenta. Ya, kali ini kami bekerja sama dengan KKL UNSA yang berada di Desa Lamenta melaksanakan Raja Kepe Fire yang dinamakan Raja Kepe Fire ya. Ini identik dengan kegiatan kami setiap tahunnya, yaitu melaksanakan acara Nujarame seperti yang diteropong oleh DPJ Bulaeng seperti biasanya setiap tahun. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa di situ ada tema Raja Kepe Fire 2023? Ini berawal daripada Festival Kesenian Raja Kepe yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pang pada tahun 2017. Jadi Desa Lamenta ini identik dengan yang namanya Raja Kepe. Karena kami memang punya potensi destinasi wisata yang luar biasa di pantai selatan, yaitu di Samudra Indonesia. Jadi potensi alam yang sangat menjanjikan buat kami, buat masyarakat, sehingga bisa membawa Desa Lamenta ini ke arah yang lebih baik ke depan. Dan kami yakin bahwa Desa Lamenta ini akan menjadi desa yang mandiri ketika SDM dan SDA-nya benar-benar kita kelola dengan baik dan kita manajemen dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan undang-undang desa itu dapat menjadi harapan kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini, masyarakat KKL ini sebenarnya luar biasa ya. Tentu kami menanggapi positif hal ini untuk kemajuan UMKM untuk seluruh wilayah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pang, khususnya Desa Lamenta. Dan ini kebetulan ini diadakan di Desa Lamenta, di mana dalam kegiatan ini semua UMKM yang ada di wilayah desa berkumpul di sini untuk memasarkan produk-produk dari para mereka, dan mudah-mudahan ini akan mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa Lamenta, bahkan dari desa-desa lain sewilayah kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Ibu Wakil Bupati Sumbawa, pada hari ini kami diperintahkan untuk membuka digitalisasi UMKM untuk Sumbawa Gemilang yang berkeadaban dalam wahana wisata Raja Kepe Fire 2023. Hari ini kami mewakili beliau karena beliau saat ini berada di Mataram. Oleh karena itu, berkenaan dengan digitalisasi UMKM hari ini, di mana mengambil tema Raja Kepe Fire 2023 adalah sangat baik sekali. Kemudian didukung oleh dan diinisiasi oleh Desa Lamenta khususnya pada hari ini, dan juga di 9 desa akan tampil UMKM-nya pada hari ini. Jadi genap 10 desa akan tampil UMKM-nya pada hari ini, dan kami dari mewakili pemerintah Kabupaten Camat Empang saat ini, kami sangat mendukung ke arah hal tersebut. Mudah-mudahan wisata Raja Kepe ini akan menjadi gemilang tentunya ke depan, karena di mana aset Raja Kepe ini sangat baik sekali. Bahkan sudah banyak para wisatawan yang menuju lokasi Raja Kepe, dan mudah-mudahan semua ini akan menjadi ikon wisata terbaik di Lamenta, di Kecamatan Pang, khususnya di Kabupaten Sumbawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat yang diberikan kepada kami dalam kegiatan pada pagi hari ini ada kegiatan Raja Kepe Fire
2023 dan dikaitkan dengan digitalisasi UMKM. Jadi digitalisasi UMKM adalah merupakan kegiatan untuk bisa memperdayakan ekonomi kerakyatan. Jadi dalam momen yang baik ini tentunya akan memberikan nilai positif bagi masyarakat Desa Lamenta pada umumnya di Kecamatan Empang ini. Jadi Raja Kepe ini merupakan wisata, merupakan destinasi unggulan untuk Kecamatan Empang. Mungkin dalam kegiatan ini tentunya akan memberikan pengalaman, memberikan pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwa Raja Kepe merupakan destinasi budaya yang sangat unggul, sangat diunggulkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam rangka kegiatan Raja Kepe Fair 2023, dengan ada kegiatan ini bermacam digitalisasi UMKM. Kita kebetulan masyarakat sangat antusias dengan keberadaan kegiatan ini. Namun saya sebagai ketua komunitas yang hadir pada hari ini melihat produk-produk yang ada di Desa Lamenta, bahkan Desa Lamenta Kecamatan Empang. Jadi kita untuk ke depan kita berharap kemungkinan itu kita harapkan itu untuk berlanjut di kemudian hari. Dan juga saya sebagai ketua komunitas, saya sangat mendukung dengan ada program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.